Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 267, Musuh Yordania. Jordan tahu bahwa Hailey tidak berbohong kali ini. Namun, Jordan tidak tahu siapa yang telah disakitinya, sampai-sampai dia akan membalas dendam terhadap dirinya sendiri seperti ini. Mungkinkah dia musuh Jamie? Jordan cukup tenang dan dapat diandalkan saat menangani berbagai hal. Secara umum, dia tidak akan menyinggung keluarga-keluarga berkuasa di negara itu. Namun, saudara laki-laki Jordan, Jamie berbeda. Ia jauh lebih liar daripada Jordan dan sama sekali tidak menganggap serius keluarga-keluarga yang berkuasa itu. Dia akan memukul siapa saja yang tidak disukainya dan merebut wanita manapun yang disukainya meskipun wanita itu sudah menikah. Dia memperkirakan bahwa orang itu kemungkinan besar telah mengetahui identitas Jamie tetapi tidak mempunyai cara untuk membalas dendam pada Jamie dan dengan demikian memutuskan untuk membalas dendam pada Jordan. Jordan bertanya pada Hailey, seperti apa rupa pria itu? Hailey berkata, dia punya potongan rambut cepak, dan dia masih sangat muda. Dia baru berusia awal 20-an, dan penampilannya biasa saja. Dia tidak tampan atau jelek. Kamu tidak mengambil gambar apapun? Tanya Jordan. Petunjuk yang diberikan Hailey terlalu samar. Hailey menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak berani melakukan itu. Dia bilang keluarga Camden akan tamat jika aku berani menelepon polisi atau memberitahumu tentang hal itu secara diam-diam. Jordan kembali bertanya, apakah dia bilang dia akan mempertahankan bayi itu kalau kamu hamil dengan anaknya? Hailey langsung mengangguk dan berseru, dia bilang sebelumnya kalau aku melahirkan bayi laki-laki yang menjadi haknya, dia akan memberiku $150 juta lagi. Jordan mencibir, kau pasti kecewa karena Luke bukan miliknya, ya? Tentu saja tidak. Aku tidak menginginkan uang kotornya. Jordan, berhentilah mengejekku. Tidak ada perasaan antara aku dan dia. Aku mungkin menyembunyikannya darimu, tetapi masalah ini dimulai karena dirimu. Jika kamu tidak menyinggung seseorang, semuanya tidak akan menjadi seperti ini. Hailey mulai menyalahkan Jordan. Jordan, kamu harus menemukan orang ini. Apakah kamu punya informasi kontaknya? Tanya Jordan. Hailey menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, dia tidak meninggalkan apapun. Jordan menghisap sebatang rokok dan menganalisanya dengan saksama. Agenda orang tersebut melakukan hal ini adalah untuk membalas dendam kepada Jordan dan melihat Jordan menjadi bahan tertawaan. Seperti orang-orang yang melakukan kejahatan, pria ini juga mungkin memperhatikan Hailey setelah dia melahirkan anak-anak, hanya untuk melihat apakah mereka miliknya. Jordan menyimpulkan bahwa pria itu pasti bersembunyi di suatu tempat secara rahasia sekarang. Dia mungkin datang untuk mengambil bayi itu dari Hailey kapan saja. Hailey kini memiliki 2 bayi, dan hanya sedikit orang yang tahu tentang masalah paternitas. Tidak ada cara bagi orang luar untuk mengetahuinya, dan Jordan yakin bahwa orang itu tidak tahu yang mana yang merupakan anaknya. Sepertinya pria itu sangat menyukai anak laki-laki. Jordan memikirkannya dan segera menelepon Profesor Gunn dari Pusat Pengujian Paternitas di New York City Medical College. Halo, Profesor Gunn. Ten. Stelle, saya sangat senang menerima telepon Anda. Bolehkah saya bertanya pertanyaan apa yang Anda miliki? Kata Profesor Gunn. Jordan berkata, saya menelepon untuk menanyakan sesuatu. Jika ada yang mencoba bertanya tentang hasil tes paternitas anak-anak Hailey, saya harap Anda tidak menceritakannya. Profesor Gunn tertawa dan berkata, Tuan Stelle, saya yakin saya tidak akan memberitahu siapapun tentang ini. Anda bahkan menelepon saya. Anda benar-benar tidak percaya pada saya, ya? Haha. Jordan melanjutkan, jika orang itu mencoba menginterogasi Anda atau mengancam Anda dengan senjata, tolong katakan padanya bahwa hanya Putri Hailey yang menjadi milik saya. Begitu mendengar Jordan mengatakan bahwa seseorang mungkin mengancamnya dengan senjata, Profesor Gunn langsung menjadi gugup. Ya. Setelah menutup telepon, Hailey segera bertanya, Jordan, mengapa kamu meminta Profesor Gunn untuk berbohong? Anak itu jelas-jelas anakmu. Saat berbicara, Hailey tiba-tiba tersadar. Oh, aku tahu, kau pasti mencoba memancingnya keluar dengan metode ini, kan? Jordan berkata dengan acuh tak acuh, bukankah itu bagus? Jika dia tahu bahwa kamu melahirkan seorang putra untuknya, dia akan memberimu tambahan $150 juta. Hailey sangat gembira, tetapi dia pura-pura tidak peduli. Oh, Jordan, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak peduli dengan uangnya, dan aku bahkan tidak punya perasaan padanya. Aku bahkan tidak ingin membesarkan anaknya. Bahkan jika dia memberiku uang, aku tidak akan menginginkannya. Hailey kemudian berkata, bagaimana jika dia tidak pergi ke pusat tes untuk memeriksa hasilnya? Dia mungkin tidak tahu tempat mana yang kita kunjungi, kan? Jordan memikirkannya sejenak dan merasa itu masuk akal. Lalu apa yang ingin kamu lakukan?
Hailey pun merenung sejenak dan berkata, menurutku akan lebih menarik perhatian jika membuat suasana lebih semarak. Aku ingin mengadakan pesta baby shower untuk anak kembarku. Itu pasti akan menarik perhatiannya. Jordan menatap Hailey, menyadari bahwa dia tidak lagi seperti dulu. Sebelumnya, dia membutuhkan nasihat dari penasihatnya, Rahel, sebelum mengambil keputusan. Sekarang, dia dapat memunculkan ide-ide nakal dengan sangat cepat, dan otaknya bergerak lebih cepat daripada Jordan. Jordan mengangguk dan berkata, baiklah, kita akan mengadakan pesta menyambut kelahiran bayi dan mencantumkan nama mereka sebagai Luke Camden dan Lea Stele. Saat dia melihat nama-nama itu, dia pasti akan menebak anak mana yang menjadi miliknya. Hailey setuju, ya. Sekarang bayi-bayi itu sudah lahir lebih dari setengah bulan, Jordan memutuskan untuk mengadakan acara baby shower pada tanggal 1 Maret. Hanya tinggal seminggu lagi dari sekarang. Jordan, bolehkah acara baby shower diadakan di Orlando? Caden dan aku akan segera bercerai, dan aku tidak akan tinggal di New York City, tanya Hailey. Meskipun New York City merupakan kota yang lebih makmur daripada Orlando, Hailey tidak dapat berkiprah di sana sendirian. Orlando adalah tempat asal-usulnya. Jordan mengangguk. Baiklah. Hailey terus meminta, bolehkah aku tinggal di sini? Aku sangat suka kamar ini. Jordan menatap Hailey dengan acuh tak acuh dan bercanda, apakah kamu layak? Jordan tidak akan membiarkan Hailey tinggal di vilanya. Setelah mengusir Hailey, Jordan menelepon Victoria. Menakjubkan. Sayang, apa kabar? Aku baik-baik saja. Akhirnya aku tahu apa yang terjadi. Ayah Lea adalah salah satu musuhku. Salah satu musuhmu, siapa? Aku juga tidak tahu. Aku harus tinggal di Orlando sekarang dan mencari tahu siapa orang ini. Maaf, aku tidak bisa menemanimu setelah melamarmu. Setelah aku menyelesaikan masalah ini, kita akan menikah. Ya, tidak usah terburu-buru. Pokoknya, aku sudah lama mengakuimu sebagai suamiku. Kita sudah sangat dekat, jadi kita tidak perlu surat keterangan untuk mengesahkan hubungan kita. Ngomong-ngomong, Russell menelepon tadi dan menyuruhku pergi ke Houston untuk berbicara langsung dengannya. Karena kau tidak akan kembali dalam waktu dekat, aku akan pergi ke Houston dalam beberapa hari. Kau tidak keberatan, kan? Tidak, aku percaya padamu. Jelaskan semuanya pada lelaki tua itu. Katakan padanya untuk berhenti mengganggumu dan katakan padanya bahwa dia tidak bisa mengalahkanku, baik dalam hal kekayaan atau kelembutan, atau siapa yang lebih mencintaimu. Katakan padanya untuk melupakannya. Ya, aku akan sampaikan semua kata-katamu padanya. Haha, sayang kamu, sayang.